Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini yaitu konsep error, kita bahas dulu tentang contoh soal di deret Taylor. Jadi di deret Taylor itu yang kemarin kita belajar, jadi dikatakan bahwa ya kalau misalnya deret Taylor itu ada yang namanya pemotongan untuk si sukunya karena panjangnya itu tidak terbatas ya. Jadi pemotongannya itu memakai galat ya atau orde galat yang rumusnya seperti ini. OH pangkat M plus 1 sama dengan turunan ke M plus 1 dikali H M plus 1 per N plus 1 faktorial. Nah, jadi untuk memotong galat itu memakai ini. Nah, ini contoh soalnya. Kita sudah ada contoh soalnya ya. Nah, ini contoh satu. Hampiri fungsi fx. Fungsi x-nya itu sin x ke dalam deret Taylor di sekitar x0 sama dengan 1. Nah, jadi x0-nya itu 1. Penyelesaiannya kita cari dulu berarti ya turunan untuk sin x ya. Nah, sebelum kita ke sana biasanya untuk soal deret Taylor itu karena dia tidak terbatas ya. Biasanya di sini tuh ada keterangannya. Si sukunya itu sampai orde keberapa. Kalau di sini bisa kalian lihat sampai orde keempat ya. Oh, sorry, orde kelima ya atau suku kelima. Nah, jadi biasanya di sini ada keterangannya sampai orde itu berarti suku ya, panjang sukunya. Ordenya sama dengan 5. Nah, berarti panjangnya 5 ya, atau ada 5 suku untuk deret Taylor-nya. Ya, pertama kita cari dulu turunan pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya karena ini ordenya hanya 5 berarti sampai turunan keempat ya. Turunan keempat dari si fungsi yang kita punya. Fungsi x-nya itu sin x, diturunkan itu jadi cos x. Nah, cos x diturunkan untuk menjadi turunan kedua jadi min sin x. Lalu min sin x ini diturunkan lagi jadi min cos x. Lalu min cos x diturunkan lagi jadi sin x. Nah, ini turunan pertama sampai turunan keempat dari sin x. Setelah itu kita masukkan ke daerah Taylor yang kita punya ya. Yang pertama itu adalah fx0 berarti sin x di mana x-nya itu jadi x0, x0-nya itu adalah 1 ya. Makanya di sini sin 1. Atau kalau misalnya dituliskan di sini fx0. Nah, di mana x0-nya itu 1 ya. Jadi ini f1. Nah, yang tadinya sin x jadi sin 1. Ditambah x min x0 ya. Kalau misalnya di rumus dasarnya x min x0 per 1 faktorial. Lalu turunan pertama dari x0 ya. Berarti cos 1. Ditambah x min x0 pangkat 2. X0-nya 1 per 2 faktorial dikali turunan kedua dari x0 ya. Berarti turunan keduanya ini min sin. X-nya jadi x0, x0-nya 1, jadi min sin 1. Lalu ditambah x min 1 pangkat 3 per 3 faktorial dikali turunan ketiga dari fx0 ya. Turunan ketiganya min cos, x0-nya 1, jadi min cos 1. Lalu yang terakhir karena ordenya 5, berarti orde kelima x min 1 pangkat 4, x0-nya 1 ya. Per 4 faktorial dikali sin 1 ya. Sin 1 adalah turunan keempat dari fx. Satunya adalah nilai x0. Nah, ini sudah kita dapat. Nah, berarti ini karena x-nya belum ada ya. Terus dimisalkan x min 1 sama dengan h. Berarti kita dapatkan seperti ini. Nah, di sini karena kita memotong ya, memotong si deret Taylor, di sini harusnya
ada si orde galatnya ya. Orde galatnya. Jadi kalau misalnya ini berarti ini kita ganti lah ya biar gampang. Ordenya misalnya 4, 4 orde berarti dari satu suku orde ke satu, kedua, ketiga, sampai keempat. Nah, orde kelima ini adalah berarti si orde galat ya. Ini orde galat. Orde galat. Nah, kalau kayak tadi, ordenya 5 di sini ya, berarti setelah X min 1 pangkat 4 per 4 faktorial kali sin 1 ini ditambah lagi. Ada satu suku lagi yang jadi orde galat ya. Itu kalau misalnya ordenya 5. Jadi kalau misalnya awalnya itu dimintanya 4 ya, 4 orde atau sukunya ada 4 ya, maka nanti ditambah satu suku lagi yang menjadi orde galat. Orde galat itu rumusnya sesuai sama yang kita belajar kemarin ya di review kalkulus. Nah, itu adalah deret Taylor. Nah, nanti kalian bisa lihat dari orde galatnya. Kalau misalnya orde galatnya besar ya, besar gitu ya orde galatnya, berarti si deret Taylor yang kita punya ini errornya ya itu masih besar atau nilai hampirannya itu masih jauh dari nilai eksaknya. Itu sehingga kalian bisa mengubah lagi ordenya misalnya ditambah atau dikurang gitu ya. Nanti kalau misalnya kalian tambah ternyata orde galatnya berkurang ya berarti semakin banyak ordenya itu deret Taylor yang kalian punya itu semakin mendekati nilai eksak ya. Kalau misalnya orde galatnya semakin besar, berarti deret Taylor yang kalian punya itu nilainya tambah jauh ya dari nilai aslinya gitu. Nah, itu adalah deret Taylor. Kemudian kita masuk ke konsep error ya sekarang. Nah, jika ini kita bilangnya A aksen aja ya, adalah nilai hampiran terhadap nilai sejati A. Maka selisih A aksen dengan A disebut dengan error. Error itu simbolnya epsilon. Berarti epsilon itu sama dengan nilai asli, nilai sejati dikurang nilai hampiran. Nah, error lebih berarti jika diketahui perbandingan dengan nilai aslinya yang disebut error relatif. Jadi error relatif ini adalah perbandingan ya antara nilai asli dengan nilai hampirannya ya. Nah, ini rumusnya error relatif sama dengan epsilon atau error per A atau dari dibentuk persennya itu adalah epsilon per A dikali 100. Jadi semakin kecil error relatifnya berarti errornya itu kecil ya, atau errornya kecil, error relatifnya atau perbandingannya juga kecil. Kalau errornya besar berarti perbandingan antara error dengan nilai aslinya atau error relatifnya itu besar ya. Nah, sekarang untuk kasus di mana nilai asli sulit didapatkan, digunakan nilai hampiran hasil iterasi ya. Jadi ini relatif untuk ketika nilai aslinya sulit didapatkan, kita bisa menghitungnya dengan cara AR plus 1 min A pangkat R per A pangkat R plus 1. Nah, jadi kalau misalnya di metode numerik gitu ya, kita itu hasilnya berupa nilai hampiran ya untuk metode numerik. Karena untuk mencari nilai aslinya itu sulit. Nah, maka dari itu untuk mencari error relatifnya atau perbandingan antara nilai asli dengan errornya, itu kita pakai rumus yang di bawah. Oke, error itu dapat muncul karena di sini ada dua sebab ya. Ada round of error, ini diakibatkan keterbatasan komputer menyimpan detail bilangan real, lalu panjang bilangan yang melebihi kemampuan media penyimpanan akan dibulatkan atau akan dibulatkan ke atas ya. Jadi round off itu membulatkan nilai. Kayak misalnya
nilai V ya. Nilai V itu kan tidak sekedar 3,14 saja ya, tapi ada angka-angka lain ya di belakang 3,14 atau di belakang 14-nya ya. Ada banyak sekali angka ya di belakangnya, tapi V ini dibulatkan menjadi 3,14. Nah, karena pembulatan ini bisa muncul yang namanya error ya. Nah, ini adalah error yang disebabkan oleh pembulatan atau run of error. Jadi karena dibulatkan ke atas, jadi errornya muncul ya. Karena banyak angka yang dihilangkan ya. Kenapa dihilangkan? Karena biasanya biar menyederhanakan nilai sama ada keterbatasan memori ya dalam komputer. Sehingga harus dibulatkan. Nah, yang kedua itu truncation error diakibatkan oleh adanya penghentian komputasi sehingga menjadi berbatas. Digunakan hampiran sebagai pengganti formula yang eksak. Nah, ini truncation error ini seperti di metode numerik yang tadi saya bilang itu nilai yang ada di metode numerik solusinya itu hampiran ya semuanya, bukan nilai eksak. Nah, berarti kalau misalnya nilai hampiran itu pasti ada errornya. Ya, karena dia bukan solusi asli gitu ya. Berarti ini solusi yang mendekati asli. Ya, kalau mendekati asli pasti dia ada errornya. Ada bedanya dengan solusi asli gitu ya. Nah, ini disebut truncation error. Itu lalu oke. Nah, kalau gitu kan tadi saya sudah bilang kalau misalnya di metode numerik itu kita memakai solusi yang hampiran ya, solusi hampiran itu dan untuk menyimpan ya, menyimpan memori komputer ya, itu biasanya kita membulatkan ya atau di sini kita mengganti eh, nilai asli dengan nilai hampiran. Nah, untuk menyatakan solusi metode numerik yang notabene tadi itu nilai hampiran, kita bisa menyajikan ya solusi itu dengan yang namanya angka penting. Nah, di sini angka penting itu angka yang didapat digunakan secara pasti. Atau angka penting ini akan terlihat dengan pasti jika ditulis dalam notasi ilmiah. Jumlah angka penting terletak pada jumlah digit mantis. Nah, ini maksudnya angka penting itu, ya jadi angka penting itu akan berhubungan dengan keakuratan ya. Semakin banyak angka pentingnya berarti semakin akurat jawaban yang kita punya ya, atau solusi numerik yang kita punya. Nah, angka penting itu kalau misalnya kalian mau lebih jauh ya mengenal angka penting silahkan dicari. Nah, angka penting itu adalah angka yang selain 0 ya. Semua angka selain 0 berarti ya ada angka 1 sampai 9 selain 0. Lalu 0 itu menjadi angka penting jika ada beberapa syarat yang nanti si angka 0 ini penuhi ya. Yang salah satunya adalah ketika misalkan ya solusi yang kita punya itu berupa angka desimal ya. Kita tulis saja misalnya 101,0 ya misalnya. Nah, yang tadi saya bilang angka penting itu selain 0 kecuali ketika si angka 0 itu berada di antara ya angka penting yaitu 1 ya di sini. Dan kalau angka 0 itu ditulis setelah koma ya, ditulis setelah koma dan di depannya itu adalah angka penting. Nah, ini 0 yang ada di sini berarti menjadi angka penting juga. Nah, syarat-syarat yang lain itu ada ya. Untuk 0 menjadi angka penting nanti kalian bisa search sendiri. Nah, ini angka penting, lalu yang poin kedua ya, angka penting akan terlihat dengan pasti jika ditulis dalam notasi ilmiah. Nah, notasi ilmiah di sini maksudnya nilai-nilai konstanta ya, atau nilai konstan, sorry, nilai konstan yang ada di fisika, kimia, matematika, dan lain sebagainya. Ya, biasanya kalau nilai konstan kan dia tidak berubah ya. Dia selalu nilainya sama, walaupun misalnya yang lain ya nilai-nilai
yang lain itu berbeda ya, atau bisa berubah-berubah. Nah, kalau konstan kan tidak berubah. Nah, di situ angka penting itu berarti terlihat lebih pasti karena dia tidak berubah gitu. Lalu jumlah angka penting terletak pada jumlah digit mantis ya. Digit mantis itu istilah sederhananya adalah angka di belakang koma gitu ya. Nah, jadi ini adalah angka penting. Jadi angka penting itu digunakan salah satunya ya digunakan untuk menyajikan solusi numerik. Nah, keakuratannya bisa dilihat dari berapa jumlah angka penting yang ada di solusi tersebut. Ya, ini saya tulis ya. Angka penting dapat digunakan untuk menyajikan solusi numerik. Ya. Keakuratan dari solusi numerik dapat dilihat dari berapa banyak angka penting yang ada ya di dalam solusi tersebut. Nah, seperti itu. Em, nah, oke itu angka penting ya. Nah, sekarang selain angka penting itu ada yang namanya floating point.